Pernahkah kalian merasa, udah puluhan tahun kerja, tapi tabungan masih segitu aja? Usia udah kepala 4, tapi kok rasanya masih jauh dari siap untuk banyak hal? Dana darurat tipis, investasi belum jelas, cicilan masih panjang, dan anak udah mulai sekolah. Di video kali ini gue bakal ngobrolin soal penyesalan finansial di usia 40-an dan apa aja sih akar masalahnya. Biasanya, ini tuh dimulai dari kesalahan di usia 20-an sampai 30-an. Sayangnya, banyak yang menganggap sepele hal-hal ini, padahal dampaknya bisa terasa banget di jangka panjang. Yang pertama itu adalah kebiasaan hidup yang langsung naik setiap kali penghasilan meningkat. Ini penyakitnya banyak orang muda yang karirnya lagi bagus, misalnya gaji naik dari X juta ke Y juta, mestinya ada ruang buat ditabung atau diinvestasikan. Tapi yang terjadi malah beli HP baru, ganti motor, langganan semua aplikasi streaming, dan tiap weekend nongkrong bareng temen ikutin tren. Ya itu sih nggak salah-salah banget, siapa yang nggak mau menikmati hidup. Tapi kalau semuanya terus-terusan dinaikin tanpa ada alokasi buat nabung atau bangun aset, ya ujungnya habis juga. Tanpa disadari, ini namanya lifestyle inflation. Kalau kebiasaan ini diteruskan dari muda, pas udah masuk usia 40-an, kamu baru sadar deh, walaupun gaji udah gede, tabungan kamu tetap tipis. Semua kenaikan penghasilan itu cuman lewat begitu aja. Kesalahan kedua yang enggak kalah sering itu adalah enggak punya perencanaan jangka panjang. Kita kerja keras tapi tanpa arah. Coba deh pikirin, pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, pensiun umur berapa ya? Tabungan gua harusnya berapa sih waktu usia 40? Dana darurat gua cukup nggak ya? Kalau anak gua sekolah 10 tahun lagi, biayanya gimana? Kebanyakan orang pasti jawabannya nggak tahu. Kita kebanyakan sibuk ngejar target kantor, deadline, dan promo, tapi lupa bikin target buat hidup kita sendiri. Makanya pas udah masuk usia 40-an, baru deh panik. Dana darurat belum aman, pensiun belum jelas, cicilan masih panjang, dan anak udah mau sekolah. Semua itu karena dari awal kita nggak punya blueprint hidup. Kita jalani hidup kayak lagi nyetir mobil, tapi nggak tahu mau kemana. Yang ketiga, ini yang paling krusial, yaitu nggak punya sumber penghasilan lain. Banyak orang nyaman banget dengan gaji bulanan, padahal dunia kerja itu nggak stabil. Bisa aja tiba-tiba kena PHK, performa menurun, atau perusahaan bangkrut. Kalau cuma punya satu sumber pendapatan dan itu hilang tanpa backup, kamu bakal merasa ketakutan soal finansial. Kamu bakal bingung gimana bayar cicilan bulan depan, gimana kalau anak sakit, dan yang lebih parah, nggak punya ruang untuk ngambil keputusan hidup yang kamu pengenin. Makanya penting banget buat cari penghasilan tambahan sejak awal. Entah dari freelance, bisnis sampingan, atau mulai investasi pelan-pelan. Kalau dimulai dari muda, 10-15 tahun ke depan, itu bisa jadi penopang utama hidup lo. Terakhir, yang sering dianggap remeh adalah nggak belajar soal uang. Bayangin selama 12 tahun sekolah, bahkan kuliah, pelajaran tentang keuangan pribadi hampir nggak ada. Tapi pas udah kerja dan mulai dapat uang, lu langsung dihadapin sama dunia nyata. Pajak, cicilan, asuransi, investasi, inflasi, dana pensiun, dan lu harus ngerti itu semua sendiri. Kalau lu nggak punya inisiatif buat belajar, nggak cari informasi, nggak baca buku atau nonton video seperti ini, ya wajar aja kalau banyak orang nyesel di usia 40-an. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak tahu apa yang harusnya mereka tahu. Semua kesalahan ini emang nggak kelihatan langsung, nggak kelihatan dalam 1 bulan atau setahun, tapi 10 tahun kemudian, lo baru nyadar, seharusnya gue mulai investasi lebih awal. Kenapa dulu gue boros buat hal yang nggak penting? Atau coba dulu gue belajar keuangan, pasti hidup gue bakal beda. Jadi, kalau lo lagi nonton video ini dan masih di usia 20-an atau awal 30-an, serius deh, lo masih punya waktu buat ngerem dan belok ke jalan yang benar. Tapi kalau lo udah masuk usia 40-an, sekarang adalah waktu terbaik buat mulai. Yang bikin nyesel itu bukan soal usia kita, tapi lebih ke nggak ngapa-ngapain padahal udah tahu apa yang harus diubah. Jujur aja, masuk usia 40 itu nggak cuma soal angka, tapi soal kenyataan hidup yang tiba-tiba muncul dan nunjukin sisi aslinya. Di usia ini, banyak orang mulai ngerasain tekanan yang dulu nggak pernah kepikiran waktu masih muda. Ironisnya, itu bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena banyak hal yang nggak mereka siapin dari dulu. Lo pernah nggak ngerasain bangun pagi, kerja Senin sampai Jumat, kadang malam banget, tapi tetap aja merasa nggak ada perkembangan. Rasanya capek banget, tapi hidup kayak stuck gitu aja. Itu bukan karena lo malas, tapi karena lo bawa beban berat. Dan sebagian besar beban itu adalah masalah finansial. Penyesalan pertama yang paling kerasa adalah waktu lo mulai flashback ke masa lalu. Lo pasti mikir, kenapa dulu nggak nabung lebih banyak?
Kenapa ambil cicilan gede cuma buat gaya? Kenapa nggak mulai belajar investasi padahal udah sering dengerin soal itu? Dan yang paling nyakitin adalah lo nggak bisa balik ke masa lalu buat benerin semuanya. Yang lo bisa lakuin sekarang cuma nerima akibatnya. Kalau penyesalan itu lo biarin aja, lama-lama bisa berubah jadi rasa gagal. Lo mulai mikir, gua umur 40 tapi belum punya apa-apa. Sementara temen-temen udah pada punya rumah, mapan dan nggak khawatir soal dana pensiun. Lo jadi merasa insecure, terus bandingin diri sama orang lain, apalagi sekarang ada media sosial yang bikin segalanya kelihatan lebih sempurna. Itu baru soal mental aja, belum lagi beban dari tanggung jawab hidup yang makin berat. Di usia 40-an biasanya lo udah jadi penopang keluarga, bukan cuma untuk anak dan istri tapi juga orang tua. Kondisi kayak gini sering disebut generasi sandwich. Lo terjepit di tengah, yang muda butuh biaya, yang tua juga, dan lo yang harus nutupin semuanya. Misalnya anak lo baru masuk SD tapi biaya sekolah sekarang udah nggak murah. Lo harus mikirin uang pangkal, seragam, buku, les tambahan, dan segala macamnya. Sementara itu orang tua lo mulai sakit-sakitan. Ada biaya rumah sakit, obat, kontrol dokter, dan kadang nggak ditanggung asuransi. Cicilan rumah masih 8 tahun lagi dan dana pensiun pun belum ada sama sekali. Coba bayangin betapa beratnya tekanan mental yang harus lo hadapi setiap hari. Belum lagi tekanan di pekerjaan, di usia segini ekspektasi kantor makin tinggi. Lo dituntut buat jadi panutan, ngurusin tim, ngadepin target yang nggak realistis. Di balik semua itu, lo nggak boleh terlihat lemah, nggak boleh ngeluh, nggak boleh down, karena lo udah senior. Padahal di dalam hati, lo ngerasa capek banget. Lo pengen istirahat, tapi nggak bisa. Lo pengen resign, tapi nggak berani, karena tahu kalau lepas kerjaan sekarang, nggak ada backup tabungan minim, penghasilan tambahan nggak ada, dan kebutuhan bulanan tetap harus jalan. Akhirnya, lo hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Begitu hidup dalam kondisi ini, lama-lama lo bakal ngerasa kehilangan harapan. Lo mikir, udah telat, nggak bisa mulai dari nol lagi, usia udah segini, mau ngapain lagi? Pikiran kayak gini pelan-pelan bisa ngeremahkan semangat hidup lo. Lo jadi apatis, jalani hidup kayak robot, nggak punya tujuan, nggak punya impian lagi. Padahal itu bukan karena lo nggak bisa, tapi karena lo udah terlalu lelah buat mikir jernih. Tekanan finansial itu bisa bikin mental lo kabur, bikin lo ngerasa kecil, nggak berharga, dan nggak punya masa depan. Tapi percayalah, itu semua bukan akhir dari segalanya. Masalahnya cuma satu, lo nggak pernah diajarin gimana cara ngatur hidup, ngatur uang, dan ngatur harapan. Sekarang lo mulai sadar, sayangnya udah terlanjur di usia 40-an. Tapi itu nggak berarti lo harus stuck. Memang berat, tapi bukan berarti hidup lu nggak bisa diperbaiki. Yang penting sekarang lu udah tahu kalau beban ini nyata dan lu mulai buka mata. Kalau lu bisa jujur sama diri sendiri tentang kondisi sekarang, itu langkah pertama buat bangkit. Jadi, walaupun udah sadar dan mungkin menyesal dengan keputusan-keputusan keuangan di masa lalu, gua mau bilang satu hal, semuanya masih bisa diperbaiki. Nggak bisa balik ke usia 25, tapi sekarang lu masih punya waktu buat riset. Bukan cuma soal angka di tabungan, tapi juga cara berpikir, cara ngatur uang, dan arah hidup ke depan. Langkah pertama yang paling penting adalah berani ngelihat kondisi sekarang. Duduk sebentar, buka catatan, dan hitung semuanya. Aset lu berapa, utang total berapa, cicilan apa aja yang masih jalan, penghasilan tiap bulan, dan pengeluaran asli tiap bulan. Karena selama lu nggak tahu posisi lu sekarang, lu nggak akan tahu harus melangkah kemana. Seringkali orang panik karena nggak pernah ngelihat kondisi keuangan secara utuh. Setelah dihitung-hitung, ternyata masih bisa bertahan kok, cuma butuh strategi. Setelah tahu kondisi nyata, langkah berikutnya adalah beresin kebocoran. Kebocoran keuangan itu musuh yang paling licik. Tanpa sadar, tiap bulan lo bisa bocor ratusan ribu, bahkan jutaan, buat hal-hal kecil yang nggak perlu. Langganan aplikasi yang nggak kepake, beli kopi tiap pagi, belanja online cuma karena diskon, beli barang cuma biar nggak ketinggalan tren. Nggak perlu langsung pelit, tapi lo harus ngerti mana yang penting buat kebutuhan dan mana yang cuma buat ego. Kalau kebocoran udah beres, langkah selanjutnya adalah ngebangun pondasi finansial yang kuat. Mulai dari hal paling dasar dulu, dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Kenapa itu penting? Karena dana darurat itu yang jadi penyangga pertama kalau ada masalah tiba-tiba. Sakit, kena PHK, usaha turun, ini yang bakal nyelamatin lo supaya nggak kebobolan utang lagi. Proteksi juga nggak kalah penting, cek lagi asuransi kesehatan dan jiwa, apalagi kalau ada tanggungan. Ini bukan cuma buat orang kaya, tapi buat siapa aja yang nggak mau ambil risiko besar. Hapus utang konsumtif, kalau ada utang buat hal yang nggak nambahin aset,
buru-buru bayar. Nggak perlu cari gaya, nggak usah maksa hidup kelihatan keren. Belajar buat bilang cukup sama diri sendiri. Setelah pondasi aman, baru mulai bangun penghasilan tambahan. Jangan cuma bergantung sama gaji doang. Coba pikirin skill apa yang bisa lo jual, hobi apa yang bisa lo monetisasi. Sekarang banyak peluang usaha kecil yang bisa dicoba, freelance online, jual produk digital, dropship, atau jadi konsultan kecil-kecilan di bidang yang udah lo kuasai. Nggak perlu langsung gede, yang penting konsisten dan berkembang. Satu hal yang gak kalah penting adalah belajar soal uang. Ini investasi paling penting yang bisa lo lakuin. Karena lo bisa punya uang miliaran, tapi kalau nggak ngerti cara ngatur, habis juga. Sisihin waktu buat baca buku keuangan, ikut webinar, nonton video edukatif, atau ngobrol sama orang yang udah berpengalaman. Ilmu finansial itu bukan bakat, itu bisa dipelajari. Dan yang terakhir, mulai bikin rencana jangka panjang. Tulis lu pengen pensiun umur berapa, butuh penghasilan pasif berapa per bulan, anak lu butuh dana pendidikan berapa tahun lagi, rumah mau lunas kapan. Bikin target yang realistis dan pecah jadi langkah-langkah kecil. Jangan merasa terlambat dan terus malas bergerak. Penyesalan itu memang bagian dari hidup. Tapi jangan biarin penyesalan itu nguasain lu. Kadang kita terlalu fokus sama kesalahan yang udah terjadi dan akhirnya lupa kalau masa depan masih terbuka lebar. Yang paling penting, jangan terus-terusan ngerasa bersalah. Kenapa? Karena penyesalan itu bukan buat bikin lo terpuruk. Justru penyesalan itu harus jadi alarm buat lo berubah, buat lo mulai bertindak. Ingat, banyak orang sukses yang justru jadi sukses setelah pernah jatuh dan ngerasain penyesalan. Mereka nggak biarin penyesalan itu nguasain hidup mereka. Mereka justru gunakan itu sebagai batu loncatan untuk bangkit dan jadi lebih baik. Lihat deh, orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan itu beda. Mereka nggak pernah nyalahin keadaan atau orang lain. Mereka fokus sama apa yang bisa mereka kontrol, yaitu tindakan mereka ke depan. Mereka nggak hidup di masa lalu, mereka melangkah maju. Jadi kalau lu sekarang lagi ngerasa penyesalan itu datang, anggap aja itu sebagai tanda kalau lu harus mulai berubah. Jangan tinggal di zona nyaman penyesalan, tapi ambil itu sebagai energi positif buat ngebentuk masa depan yang lebih baik. Mungkin lu merasa udah terlambat atau udah kebanyakan kesalahan di masa lalu. Tapi percayalah, selama lu masih hidup dan bisa berpikir, lu masih punya kesempatan. Semua orang punya peluang buat berubah, termasuk lu. Lu nggak harus langsung sempurna, tapi yang penting adalah mulai bergerak. Perubahan itu nggak harus besar-besar, pelan-pelan juga nggak masalah. Mulailah dengan langkah kecil dan lu akan kaget dengan hasilnya nanti. Jangan biarin usia 40 jadi alasan buat berhenti, tapi justru jadi alasan buat memulai babak baru dalam hidup lu. Jadi ayo mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan, dan jangan tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu ya sekarang. Lo udah tahu apa yang harus diubah, sekarang saatnya buat bertindak. Jangan lagi nunggu alasan buat nggak mulai. Ingat, perjalanan menuju perubahan itu dimulai dari langkah pertama. Dengan langkah pertama itu, lo bakal mulai merasakan perbedaan. Ayo hadapi masa depan dengan optimis dan jangan biarkan penyesalan menghalangi langkah lo menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.